Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni hanyalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk kerugian ataupun keuntungan itu teman-teman yang akan tanggung sendiri ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel saya teman-teman. Oke, lanjut. Kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini naik cukup signifikan ya, 1% lebih ke level 6137. 6130-nya hari ini di breakout oleh IHSG, tapi volumenya belum signifikan teman-teman ya, hanya sekitaran 11, sekian triliun. Jadi masih ada kemungkinan besok IHSG koreksi dulu, kemudian lanjut naik teman-teman ya. Kabar baiknya hari ini masih net buy ya, asing masih net buy lumayan tinggi teman-teman. Jadi mudah-mudahan ya, seperti analisa-analisa kita sebelumnya, IHSG lanjut ya. Target selanjutnya untuk IHSG adalah di 6.500 teman-teman ya. Target naik selanjutnya ada di 6.500. Oke, itu saja untuk IHSG teman-teman. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Bank BNI. BBNI sebelumnya udah pernah kita analisa ya. Di sini kita sarankan buy jika BBNI ini mampu breakout dari pola double bottomnya ini. Kemudian kemarin sempat di breakout teman-teman ya. Hari ini lanjut naik dan jeleknya hari ini dia open gap up teman-teman, open gap up, jadi ada kemungkinan gapnya ini ditutup teman-teman, nggak harus tapi ada kemungkinan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum entry, teman-teman bisa entry di gapnya ini teman-teman ya. Kalau BBNI turun untuk menutup gap, teman-teman bisa entry di gapnya ini. Volumenya hari ini cukup oke, so menurut saya BBNI ini masih cukup oke ya untuk kita hold teman-teman ya. Oke, saham selanjutnya adalah saham MPPA. MPPA sebelumnya udah pernah kita analisa, dan seperti analisa sebelumnya teman-teman ya, MPPA hari ini ke neckline-nya teman-teman, ke neckline double top-nya di 970. Dan kalau ini di breakdown oleh MPPA, maka target selanjutnya untuk penurunan MPPA ada di sini teman-teman, di sekitaran 700 teman-teman ya, di sekitaran 700. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau entry MPPA ini belum menarik teman-teman ya, karena ini polanya double top dan terlihat dari benermologinya juga MPPA ini masih distribusi ya. Jadi menurut saya kalau ini di breakdown besok atau hari-hari selanjutnya, maka MPPA ini akan ke 700. Oke, itu saja analisa saya untuk MPPA. Saham selanjutnya adalah BNLI. Bank Permata ini sebelumnya juga udah pernah saya analisa. Nah, di sini adalah area buy-nya saya teman-teman ya. Kalau BNL ini mendekati area ini, maka saya akan ikutan entry ya dengan stop loss di bawah 2000. Dengan stop loss di bawah 2000, dari segi volume koreksinya ini cukup menarik ya untuk BNLI ini teman-teman. Tapi untuk antri di harga sekarang itu risknya cukup tinggi ya, sekitaran 8%-an. Jadi menurut saya lebih baik untuk tunggu BNLI ini turun dulu ke mendekati area supportnya ini teman-teman ya, di sekitaran 2000 sampai 230. Di bawah 2100 lah teman-teman boleh ikutan entry teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BNLI. Saham selanjutnya adalah saham WSKT.
Waskita 2 hari yang lalu pernah saya analisa. Di video itu saya sarankan buy jika waskita ini mampu breakout 920 ya, dan kemarin di breakout. Buat teman-teman yang mau entry, selamat. Buat teman yang sudah entry ya, selamat. Untuk yang baru mau entry, ini kita hapus dulu ya. Untuk yang baru mau entry, kita tunggu waskita ini retrace ya, retrace kembali ke area 920 nya ini ya. Sorry ya, kita tunggu waskita ini retrace ke sini teman-teman ya, ke area 920 nya ini. Kalau waskita retrace ke sini, itu akan jadi area entry yang menarik ya untuk kita, dengan stop loss di bawah 920 teman-teman, dengan target kenaikan di resistnya ini di 1150. Oke, itu saja untuk waskita. Volume naiknya udah oke ya. Jadi menurut saya waskita ini masih layak untuk kita perhatikan teman-teman ya. Saham selanjutnya adalah saham Arto. Arto juga udah beberapa kali kita analisa. Pertama kita sarankan antri di sini, kemudian tersentuh, kemudian kita sarankan buy on breakout di 15.000. Udah di breakout, kemudian kemarin itu retest lagi ya, retest lagi 15.000-nya, kemudian hari ini mantul. Jadi Arto ini menurut saya masih akan naik teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang baru mau entry, saham-saham seperti ini jangan dikejar ya, jangan dikejar. Buat yang sudah entry, boleh hold sampai dia membentuk pola-pola pembalikan arah ya. Buat yang baru mau entry, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan dikejar ya. Lebih baik kita cari saham-saham lain yang sedang berada di supportnya ya. Oke, itu saja untuk Arto. Saham selanjutnya adalah saham APLN. Saham properti APLN. Ini sahamnya masih sangat downtrend ya, masih sangat downtrend. Hari ini terjadi kenaikan, tapi dari segi volume, sorry ya, Oke, kita lanjut. Dari segi volume, APLN ini belum menarik ya, volumenya masih kecil-kecil. Untuk yang baru mau entry, bisa trading jangka pendek jika APLN ini mampu breakout dari 130 ya, dengan target kenaikan di 146. Stop lossnya bisa ditempatkan di 127 ya, atau 128. Itu main pendek aja ya untuk sekarang untuk APLN, karena APLN ini secara trend juga masih downtrend ya, dan volumenya juga belum oke. Kita tunggu volume-volume besar datang, baru APLN ini menarik ya untuk kita perhatikan lebih lanjut. Untuk yang udah antri, misalnya udah nyangkut, udah antri di daerah atas sini, itu kembali lagi ke plan atau mindset awal Bapak Ibu beli saham ini ya. Apakah untuk invest, apakah untuk trading? Kalau untuk invest, sekarang menurut saya saat yang tepat untuk average down ya, untuk average down. Kalau memang sebelumnya teman-teman yang antri di daerah atas mindsetnya trading, maka kan pasti ada level stop loss yang udah Bapak Ibu tempatkan. Maka kalau itu dijebol harus di stop ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau memang untuk invest ya percaya pada fundamental perusahaan. Menurut saya sih APLN ini salah satu yang mungkin saya belum analisa lebih lanjut ya, mungkin akan salah satu yang akan turn around story ya, turn around story untuk. Tapi saham-saham properti masih tertekan karena harga dolar juga tertekan ya, masih tertekan.
Jadi menurut saya kembali lagi ke plan Bapak Ibu awalnya beli saham ini ya. Kalau memang untuk invest sekarang menurut saya saat yang tepat untuk averaging down. Kalaupun untuk trading pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan stop loss sama level taking profitnya ya. Karena kalau trading tanpa plan itu sudah pasti gagal teman-teman, sudah pasti gagal. Kalau trading itu harus ada plannya, stop loss di mana, taking profit di mana. Oke, itu saja analisa saya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu atau teman-teman itu tradingnya berkah. Jangan lupa sekali lagi subscribe video saya. Terima kasih.